Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asya Nabila Putri dari Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yang sangat penting dan menarik, yaitu sistem reproduksi pada manusia. Mengapa kita perlu mempelajari materi ini? Karena pada materi ini nantinya kita akan belajar yang pertama tentang organ-organ pada sistem reproduksi manusia, yang kedua fungsi dari organ-organ tersebut, yang ketiga akan belajar tentang hormon-hormon yang bekerja pada sistem reproduksi manusia, hingga nanti kita akan belajar tentang kelainan dan penyakit yang berhubungan dengan sistem reproduksi pada manusia. Ini adalah gambaran tentang apa yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Ada sistem reproduksi pria, ada sistem reproduksi wanita, di mana nanti akan dibahas tentang organ, baik organ dalam maupun organ luar, lalu ada hormon yang bekerja pada sistem reproduksi manusia, dan gametogenesis, termasuk di dalamnya ada spermatogenesis dan oogenesis. Dan juga nanti akan dibahas tentang kelainan atau penyakit pada sistem reproduksi pada manusia. Nah, pada dasarnya organ reproduksi pada manusia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah organ reproduksi bagian dalam atau organ internal, dan yang kedua adalah organ reproduksi bagian luar atau organ eksternal. Organ reproduksi bagian dalam atau organ internal ialah organ-organ yang letaknya ada di dalam tubuh manusia sehingga tidak terlihat secara kasat mata atau tidak terlihat dari luar. Sedangkan organ bagian luar atau organ eksternal ialah organ-organ yang terlihat secara kasat, terlihat oleh mata karena letaknya yang ada di luar tubuh atau letaknya yang ada di permukaan tubuh. Langsung saja ini ada organ reproduksi pria bagian dalam. Yang pertama ada testis di sini, di mana di testis ini nantinya ada proses pembentukan sel sperma dan pembentukan hormon-hormon reproduksi. Yang kedua ada saluran pengeluaran, ada epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi, dan ureta. Epididymis ini letaknya ada di belakang testis persis. Nah, epididymis ini berfungsi untuk tempat pematangan sel sperma sebelum disalurkan ke saluran pengeluaran yang lain. Jadi, pada testis dibentuk sperma dibentuk di testis, lalu mengalami pematangan di epididymis. Setelah sel sperma matang, maka akan disalurkan keluar melalui vas deferens, saluran ejakulasi, uretra, lalu dikeluarkan. Selanjutnya ada kelenjar aksesoris. Nah, kelenjar aksesoris ini terdiri dari vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cooper. Fungsi dari kelenjar aksesoris ini adalah menghasilkan sekreta yang merupakan bagian dari plasma semen atau air mani, berfungsi sebagai nutrisi dan media transport bagi spermatozoa, serta perlindungan sel sperma terhadap infeksi bakteri. Berlanjut pada organ reproduksi pria bagian luar, yaitu ada dua. Yang pertama penis, yang bagian yang saya kotaki ini. Nah, penis ini berfungsi dalam proses kopulasi atau perkembangbiakan, berhubungan intim. Lalu yang kedua ada skrotum. Nah, skrotum ini merupakan organ yang di dalamnya itu terdapat testis. Jadi bahasa mudahnya itu skrotum itu kantongnya testis. Jadi semisal ini ada testis, skrotum akan membungkus testis tersebut. Berfungsi sebagai kantong dari testis. Nah, pada skrotum ini terdapat otot dartos yang berfungsi untuk mengeruk dan mengendurkan skrotum sebagai bentuk adaptasi terhadap suhu lingkungannya. Lalu ada juga otot kremaster yang berperan untuk mengatur suhu lingkungan testis agar tetap stabil sehingga proses pembentukan sperma atau spermatogenesis dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya ada hormon pada sistem reproduksi pria. Perlu diingat bahwa fungsi hormon ialah untuk
membantu pengendalian fungsi organ yang bersangkutan, pengendalian fungsi organ tertentu. Hormon yang pertama yang bekerja pada sistem reproduksi pria adalah hormon testosteron. Hormon testosteron ini dihasilkan oleh testis dan berfungsi untuk merangsang pematangan sel germinal atau pembentukan sel sperma. Kemudian ada LH atau luteinizing hormon. Nah, hormon ini dikeluarkan oleh kelenjar hipofisis akibat dari rangsangan hormon GnRH atau gonadotropin hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus. Fungsi dari LH ini adalah merangsang sel yang bernama sel Leydig untuk menghasilkan testosteron. Selanjutnya ada FSH atau follicle stimulating hormone. Sama halnya seperti LH tadi, FSH ini juga dihasilkan akibat dari rangsangan GnRH di hipotalamus. Fungsi dari FSH yaitu merangsang sel yang bernama sel Sertoli untuk mengatur perkembangbiakan sperma. Selain itu, FSH juga berfungsi sebagai penyedia makanan atau penyedia nutrisi bagi sperma yang sedang bertumbuh. Paduan dari testosteron dan FSH akan merangsang sel-sel spermatogenik untuk melakukan pembelahan meiosis dan berdiferensiasi menjadi sel sperma yang matang. Selanjutnya ada proses spermatogenesis. Nah, proses spermatogenesis ini terjadi pada tubulus seminiferus. Jika testis ini dibelah secara melintang, maka akan terlihat bagian seperti ini. Inilah yang dinamakan tubulus seminiferus. Pada bagian kecil ini, pada bagian yang di lingkaran merah inilah terjadi proses spermatogenesis. Nah, tahapan dari spermatogenesis itu secara umum ada 3. Yang pertama adalah fase perbanyakan, yang kedua fase meiosis, dan yang ketiga adalah fase spermiogenesis. Jadi awalnya ada sel germinal yang merupakan spermatogonium. Nah, spermatogonium ini melakukan pembelahan mitosis secara berulang kali, secara terus-menerus, hingga membentuk spermatosit primer yang bersifat diploid. Dan di sini tahap perbanyakan. Lalu masuki tahap fase meiosis, si spermatosit primer ini mengalami meiosis 1, membentuk spermatosit sekunder, membentuk 2 spermatosit sekunder. Masing-masing dari spermatosit sekunder ini akan mengalami meiosis 2 dan menghasilkan 4 spermatid yang bersifat haploid. Spermatosit sekunder tadi juga bersifat haploid. Nah, spermatid ini belum menjadi sperma. Spermatid ini bukan sperma. Lalu apa yang dilakukan oleh spermatid hingga bisa menjadi sperma yang matang, sperma yang bentuknya benar? Nah, spermatid ini mengalami fase spermiogenesis. Pada tahap ini spermatid tidak lagi mengalami pembelahan ya, namun mengalami diferensiasi mulai dari pembentukan kepala, leher, hingga ekor untuk menjadi sel sperma yang matang. Nah, proses diferensiasi ini tadi dibantu oleh sel Sertoli yang tadi telah dijelaskan. Lalu beralih ke organ reproduksi wanita bagian dalam. Organ reproduksi wanita bagian dalam itu ada 4. Yang pertama adalah ovarium. Ini ovarium. Nah, di ovarium inilah tempat pembentukan sel ovum atau sel telur dan juga tempat pembentukan hormon reproduksi pada wanita. Wanita memiliki 2 ovarium yang terletak pada sisi kiri dan kanan rahim. Dan yang kedua ada oviduct. Oviduct itu biasa disebut juga dengan tuba fallopi yang merupakan saluran penghubung antara ovarium dan rahim. Sel telur yang sudah sel telur atau sel ovum yang telah diovulasikan akan diantarkan menuju rahim melalui oviduct, melalui tuba fallopi. Lalu selanjutnya ada uterus atau biasa dikenal dengan sebutan rahim. Nah, uterus ini merupakan rongga pertemuan antara 2 oviduct. Bisa dilihat ini oviduct dari kiri, oviduct dari kanan, bertemunya di rongga uterus. Nah, di uterus inilah sel telur yang telah dibuahi atau embrio nantinya akan menempel selama proses kehamilan.
dalam organ internal pada sistem reproduksi wanita yang terakhir ialah vagina. Nah, vagina ini adalah saluran tempat berlangsungnya proses kopulasi, jalan keluarnya menstruasi, dan juga jalan keluarnya bayi pada saat nanti melahirkan. Lalu selanjutnya ada organ reproduksi wanita bagian luar. Keseluruhan dari organ reproduksi wanita bagian dalam tadi, semuanya akan bermuara pada yang namanya vulva. Vulva ialah celah terluar dari sistem reproduksi wanita, celah terluar dari alat kelamin wanita. Nah, jika dilihat dari samping, hanya akan terlihat klitoris dan labia. Jika dilihat dari depan, vulva itu akan berbentuk seperti ini. Di vulva terdapat saluran urin ini dan juga ada saluran reproduksi. Pada vulva itu ada bagian yang membatasi yang namanya labia. Ada labia mayora yang terletak di sebelah luar dan labia minora yang terletak agak ke dalam, lebih ke dalam. Selanjutnya ada hormon pada sistem reproduksi wanita. Yang pertama akan dibahas adalah FSH dulu, yaitu follicle stimulating hormone, yang berfungsi untuk memacu pematangan folikel atau sel ovum dalam ovarium. Untuk LH atau luteinizing hormone, nah LH ini berfungsi dalam proses ovulasi, proses pelepasan sel ovum yang telah matang. Nah, pada ovarium tadi kan terjadi proses pembentukan sel ovum. Nah, sel ovum ini ketika sudah matang, akan dikeluarkan satu sel ovum setiap bulannya. Siklus inilah yang disebut dengan siklus menstruasi. Pengeluaran sel ovum yang telah matang ini dibantu oleh hormon LH. Kemudian ada hormon estrogen yang berfungsi untuk merangsang penggetahan LH untuk mendorong terjadinya proses ovulasi. Dan yang terakhir ada hormon progesteron yang berfungsi untuk menebalkan dinding uterus atau menebalkan dinding rahim sebagai persiapan menerima embrio yang telah dibuahi. Selanjutnya kita masuk ke proses oogenesis. Oogenesis terjadi pada ovarium ya, seperti yang telah dijelaskan tadi. Perlu diketahui bahwa pada manusia, proses oogenesis telah terjadi sejak wanita itu dalam bentuk embrio. Jadi, ketika anak perempuan itu lahir, sel kelamin yang ada dalam tubuhnya itu sudah memasuki tahap oosit primer dan akan tertahan pada fase itu hingga nanti waktunya masuk masa pubertas. Sama halnya seperti spermatogenesis tadi, awalnya ada sel germinal berupa sel oogonium yang bersifat diploid akan membelah secara mitosis terus-menerus membentuk oosit primer. Nah, oosit primer inilah yang tertahan hingga masa pubertas. Mengapa menunggu masa pubertas? Karena pada masa pubertas itu terjadi perubahan hormonal yang sangat-sangat berpengaruh pada proses oogenesis selanjutnya. Lalu oosit primer ini melakukan pembelahan meiosis 1, membentuk oosit sekunder dan badan polar. Oosit sekunder dan badan polar masing-masing akan melakukan meiosis 2, dengan oosit sekunder ini menghasilkan ootit dan badan polar sekunder. Lalu badan polar yang pertama ini juga mengalami pembelahan meiosis 2 menghasilkan 2 badan polar. Nah, ootit inilah yang menjadi sel ovum matang yang siap diovulasikan. Berlanjut pada kelainan atau penyakit yang berhubungan dengan sistem reproduksi. Sebenarnya kelainan atau penyakit yang berhubungan dengan sistem reproduksi itu sangat banyak ya. Beberapa di antaranya yang pertama ialah AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome yang disebabkan oleh virus HIV. Nah, penyakit ini itu menyerang sistem imunitas tubuh manusia dan penyebarannya melalui kontak cairan tubuh seperti darah dan air mani, melalui perilaku seksual maupun penggunaan jarum suntik yang tidak steril secara bergantian. Selanjutnya ada epididymitis, di mana epididymitis ini merupakan peradangan pada epididymis, disebabkan oleh infeksi bakteri.
Bisa dilihat ini merupakan epididymis yang normal. Bentuknya masih normal. Sedangkan yang sebelah kanan ini epididymis yang mengalami epididymitis. Epididymisnya mengalami peradangan sehingga ia membengkak. Ya. Membengkak dan orang yang mengalami epididymitis ini akan merasa nyeri. Selanjutnya ada uretritis, di mana uretritis ini merupakan peradangan pada saluran uretra, disebabkan juga oleh infeksi bakteri. Nah, selanjutnya ada prostatitis, di mana prostatitis ini merupakan peradangan pada kelenjar prostat. Bisa dilihat, kelenjar prostat yang normal bentuknya seperti ini, sehingga tidak menghalangi jalannya urin keluar melalui uretra. Sedangkan orang yang menderita prostatitis, kelenjar prostatnya akan berbentuk seperti ini. Kelenjar prostatnya akan membengkak sehingga akan menekan uretra, sehingga urinnya itu tidak bisa keluar melalui uretra karena uretranya tertekan oleh kelenjar prostat yang membengkak. Selanjutnya ada gonore. Gonore ini biasa dikenal dengan sebutan kencing nanah. Gonore ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonore yang menginfeksi lapisan dalam uretra, leher rahim maupun rektum. Penyakit ini merupakan penyakit menular seksual yang ditularkan melalui hubungan intim. Selanjutnya ada kanker, baik kanker serviks, kanker ovarium maupun kanker vagina. Nah, seperti yang kita ketahui, kanker merupakan pertumbuhan sel yang tidak terkendali, sehingga sel-sel yang tumbuhnya abnormal ini merusak atau mengganggu sel-sel lain yang masih normal. Bisa dilihat ini adalah kanker ovarium. Ovarium yang masih normal bentuknya seperti ini. Karena ada pertumbuhan sel yang abnormal, maka akan timbullah kanker ovarium dan bentuknya berubah seperti ini. Sama halnya pada kanker serviks. Bentuk normalnya yang seperti ini. Karena ada pertumbuhan sel yang abnormal, maka bentuknya akan berubah seperti ini. Oke. Dan yang terakhir ada endometriosis. Nah, pada endometriosis ini merupakan kondisi di mana jaringan yang membentuk lapisan di dalam rahim itu tumbuh atau terbentuk di luar rahim. Kan pada saat sebelum menstruasi tadi, dinding rahim akan menebal sebagai persiapan untuk menerima embrio dari sel ovum yang telah dibuahi. Nah, pada endometriosis, jaringan di luar endometrium itu ikut menebal, namun tidak bisa luruh dan tidak bisa dikeluarkan. Sehingga pada wanita yang mengalami endometriosis, sering sekali terdapat keluhan nyeri pada bagian perut bagian bawah. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi adik-adik semua ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.